Inti bumi begitu panasnya, itulah yang disebut magma. Bila sudah lelah membaca, istirahatlah untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali pada channel yang sama, yaitu video pembelajaran geografi. Saat ini Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu batuan pembentuk kerak bumi. Batuan terdiri atas satu atau beberapa jenis mineral dengan komposisi kimia yang tetap sehingga dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Induk dari segala jenis batuan adalah magma dari dalam bumi. Ilmu yang mempelajari batuan disebut meteorologi. Batuan pembentuk kerak bumi mengalami siklus atau daur mulai dari magma, batuan beku, batuan sedimen, batuan malihan, hingga kembali menjadi magma. Apa jenis batuan yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggal kalian? Jenis batuan ada 3 macam, yaitu beku, sedimen, dan metamorf. Batuan beku. Sekitar 90% kerak bumi tersusun atas batuan beku. Magma yang mendingin dan mengeras akan membentuk batuan beku. Magma yang menyusup dan mendingin perlahan di bawah permukaan bumi akan membentuk batuan intrusif. Sementara itu, magma yang keluar ke permukaan bumi dan mendingin cepat membentuk batuan ekstrusif. Kalian mudah menemukan batuan beku, terutama batuan beku luar di sekitar gunung api. Berdasarkan tempat terbentuknya, batuan beku dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Batuan beku dalam atau plutonik, 2. Batuan beku gang atau korok, 3. Batuan beku luar atau lelehan. 1. Batuan beku dalam atau plutonik terbentuk dari pembekuan magma yang lambat di dalam bumi sehingga menghasilkan kristal-kristal mineral batuan berbentuk besar. Ciri utama batuan ini berstruktur holokristalin atau mengkristal semua atau granitis. Contohnya batu granit, diorit, dan gabbro. 2. Batuan beku gang atau korok terbentuk dari pembekuan magma yang lebih cepat di lorong diatrema atau saluran magma sehingga menghasilkan kristal-kristal mineral batuan berukuran besar dan kecil. Contohnya batu porfir granit, porfirit, porfirsenit, dan porfir gabbro. 3. Batuan beku luar atau lelehan terbentuk dari pembekuan magma ke permukaan bumi secara sangat cepat sehingga tidak terjadi kristalisasi mineral batuan atau berstruktur amorf atau tidak berbentuk. Contohnya batu andesit, basal, riolit, rasit, obsidian, dan batu apung. Batuan sedimen. Sebagian besar batu sedimen berasal dari endapan pelapukan batuan beku dan sebagian kecil dari pengendapan bahan organisme. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan sedimen dibedakan menjadi 3. 1. Batuan sedimen klastik, 2. Batuan sedimen kimiawi, 3. Batuan sedimen organik. Batuan sedimen klastik merupakan batuan yang susunan kimianya sama dengan batuan asal. Contohnya batuan pasir, batu lempung, dan batuan konglomerat. Batuan sedimen kimiawi, batuan yang pengendapannya melalui proses kimia seperti pelarutan, penguapan, dan oksidasi. Contohnya batu garam, gipsum, dan batu kapur.
Batuan sedimen organik merupakan batuan yang pengendapannya membutuhkan bantuan organisme. Contohnya binatang koral di dasar laut membentuk batu kapur. Batuan metamorf atau malihan. Batuan metamorf terbentuk dari batuan beku atau batuan sedimen yang berubah oleh tekanan dan suhu. Tekanan dan suhu yang tinggi menyebabkan perubahan tekstur dan struktur. Bentuk dan sifat batuan membentuk batuan baru. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan metamorf dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Batuan metamorf kontak, 2. Batuan metamorf kontak pneumolustis, 3. Batuan metamorf dinamo, 4. Batuan metamorf regional atau dinamis. Batuan metamorf kontak terbentuk akibat perubahan suhu ekstrim dari luar bumi. Contohnya batu marmer terbentuk dari batu kapur, batu antrasit berasal dari batu bara yang muda. Batuan metamorf pneumatolistis terbentuk akibat pengaruh suhu gas-gas dari dalam magma yang berubah sifat batuan. Contohnya gas barium mempengaruhi mineral batuan kuarsa dan membentuk turmalin, sejenis batuan permata. Batuan metamorf dinamo terbentuk akibat perubahan tekanan. Contohnya batu sabak atau batu tulis berasal dari batu lempung, tungsten, batu pasir. Batu metamorf regional atau dinamik terbentuk akibat perubahan tekanan dan suhu secara bersamaan. Contohnya batu gneis berasal dari batu feldspar dan batu skis berasal dari batu kuarsa. Demikianlah materi batuan pembentuk gerak bumi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian paham. Insya Allah berjumpa kembali dalam pokok bahasan manfaat batuan bagi manusia pada video pembelajaran yang akan datang. Batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf atau malihan. Bila jenuh atau bosan, saksikan video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.